itu ada pesantren namanya Rubaat Darim. Rubaat Darim itu pesantren yang cukup lama. Dulu pengasuhnya adalah Habib Abdullah Syatiri, ayahanda daripada Habib Salim Syatiri, Habib Hasan Syatiri. Dan Rubaat Darim ini telah mengkader, mengeluarkan ribuan, ratusan ribu para ulama as-solihin, bukan hanya ulama saja, aulia Allah, para wali-wali Allah, sampai ke penjuru dunia semuanya. Di antaranya Malang ini dapat siapa? Yaitu pendiri Darul Hadis Al-Faqihiyah, yaitu Al-Habib Waliullah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Hampir sejengkal di sana itu pernah ditiduri, dilewati, ditiduri para aulia solihin al-aqtab, para kutub-kutub. Nah, diceritakan bahwa di zamannya Habib Abdullah Syatiri ada seseorang, orang ini anggap namanya Fulan ya, Fulan. Alimnya luar biasa, pinternya luar biasa, belajar 13 tahun. Hampir semua ilmu dihafal, hampir semua ilmu dikuasainya. Bahkan ada kitab namanya Tuhfatul Muhtaj, ini hasyiahnya daripada ya, kitab Al-Minhaj. Itu bisa sampai 10 jilid atau 4 jilid, itu hafal semuanya. Masalah-masalah fiqhiyah, masalah-masalah tafsir Al-Quran, semua. Sampai tersohor bahwa nanti bakal si Fulan ini ya akan jadi ulama yang hebat. Ini akan menjadi orang yang alim luar biasa. Nah, ini hati-hati. Cobaannya orang alim, cobaannya orang punya ilmu. Akhirnya ya terbisik setan, digoda setannya, goda, kamu orang alim, kamu orang pintar, kamu sudah hebat, kamu sudah sama dengan gurumu, bahkan kamu di atas gurumu. Nah, di atas gurumu kamu sekarang. Wah, dianggap bahwa dia sudah alim, pandai, dan dibisiki terus. Fasubhanallah, si Fulan ini sampai berani memanggil gurunya dengan langsung namanya. Ya Abdullah, hei Abdullah. Tak lagi dipanggil Syekh Abdullah, Habib Abdullah. Lah, langsung hei Abdullah. Ketika mendengar itu gurunya ya kaget, tapi diam. Nah, ini kok kenapa nih seperti ini? Wah, merasa dia gurur, lupa diri, menganggap dirinya sama gurunya, atau menganggap dirinya itu di atas gurunya. Sampai akhirnya ketika madras di Rubaat, madras itu kayak pengajian tapi di pagi hari, Habib Abdullah Syatiri tanya, mana si Fulan itu? Biasa duduk depan, nggak ada, dia pergi ke Mukalla, katanya dakwah di sana. Dia ada izin sama aku, kaget semuanya, santri-santrinya agak semuanya ada izin. Tak apa, tidak apa-apa, dia pergi ke sana, biar dia pergi ke sana, tapi ilmunya ada di sini. Sampai gurunya mengucap ya, biarlah dia pergi ke sana tanpa izin, tapi ilmunya dia di sini. Pergi dia ke Mukalla, disambut, orang semua tahu, wah si Fulan ini alim, alama, terkenal, kesyahrannya dia. Sampai dimasuk ke masjid jami'nya, orang semua datang, semuanya siap untuk mendengarkan pengajiannya, siap untuk mendengarkan kajian-kajiannya. Ketika dia sudah mengutip ayat Allah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dia lupa ayat berikutnya, dia lupa ayat keterangan yang mau disampaikan, dia lupa ilmu-ilmunya, semuanya bingung. Orang semua heran, kok diem, bingung, lah gimana? Sampai orang itu nangis akhirnya. Bahkan kitab yang paling kecil, Safinatun Najah, lupa. Kitab Tuhfah itu paling tinggi ya, ilmu fikih dalam kitab Syafi'iyah. Sampai yang paling kecil, Safinah, aku lali, lupa, nangis. Nah, di situ juga ada yang sama-sama belajar dengan beliau, dengar dan beliau, namanya Habib Abdullah bin Shadiq Al-Habsyi. Ya, belajar 9 tahun, tahu bahwa ini dikasih tahu, kamu ini buat salah loh, kamu bikin marah guru, kamu bikin jengkel, kamu sudah maghrur, kamu sudah lupa diri, kamu sudah sombong, kamu lupa diri, kamu cepat balik, pulang, minta maaf, minta ridho sama guru, cium tangannya. Tapi sudah apa? Sudah bisikan setan sudah kuat sekali.
sampai dia nggak bisa. Akhirnya dia mengatakan, enggak, balik tidak, tetap di situ. Akhirnya jadi apa dia? Yang aslinya dia seorang alim alama, orang yang pandai luar biasa, kebanggaan gurunya. Karena dia merendahkan gurunya, menyamakan dirinya sama gurunya, bahkan dia mengatakan di atas gurunya, sampai dia jatuh fakir miskin. Karena hati-hati, barang siapa yang memanggil gurunya langsung namanya, maka dia akan difakirkan oleh Allah. Fakir dunia, fakir ilmu. Ini sama juga kalau orang yang manggil nama orang tuanya langsung, bapaknya, ibunya langsung namanya, itu nanti akan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan coba-coba ya, kurang ajar sama guru, sama orang tua. Coba-coba manggil namanya langsung tanpa penghormatan ayah, ibu, abi, ummi, syekhi, ustadi. Tidak pakai begitu langsung. Hati-hati, meninggalnya dia akan su'ul khotimah. Akhirnya fakir, jadi orang yang bangkrut, fakir, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya dia jual areng. Dari fakirnya dia waktu meninggal dunia, tidak ada lagi uang, tidak punya dia itu untuk beli kain kafannya sendiri, untuk ngurus jenazahnya sendiri tidak ada. Sampai akhirnya oleh temannya dibantu, dibikin kain kafan, diuruskan pemakamannya oleh siapa? Habib Abdullah bin Shadiq Al-Habashi. Akhirnya dia jadi orang yang hina sehina-hinanya. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsu dan syaitannya dia. Karena dia apa? Kurang ajar sama gurunya, menghina gurunya, merendahkan gurunya, merasa dirinya lebih di atas daripada gurunya. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Setinggi apapun ilmumu, setinggi apapun jabat, jangan merasa lebih tinggi daripada gurumu, walaupun cuman hanya mengajarkan alif ba ta, yang mengajarkan hadis cuman 1-2 hadis, atau safinah, atau sulam taufik, atau hadis arba'in sedikit, atau yang rendah. Hati-hati, itu akan jadi malapetaka di dunia, malapetaka di akhirat. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu manfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan kita juga bisa hormat terus dengan guru-guru kita semuanya, agar kita semuanya dapat manfaat dunia wal akhirah, syafaatnya juga, ya, dan juga kita menjadi orang yang bahagia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab.